sebagai sapi gula, khususnya di Bekasi dan sekitarnya. Ya, saya sangat antusias untuk melayani tempat ini. Ya, kesaksian saya ini memang adalah sebuah perjalanan hidup saya. Dimulai ketika saya ada di industri properti, broker, saya ada di Century 21. Kebetulan saya dulu pernah menjadi seorang agent broker properti tahun 2010. Ya, 2013 saya bertemu sama teman-teman di sini di chapter properti. Singkat cerita, Tuhan beri banyak kesempatan. Ya, Tuhan kasih saya banyak kelimpahan melalui prestasi-prestasi. Akhirnya 2014 saya diberikan satu jalan dari Tuhan untuk saya menjadi seorang principal ataupun pimpinan di sebuah broker properti yaitu Century 21 itu, dan Tuhan izinkan ngalamin multiplikasi sampai akhirnya saya punya ada 6 kantor dan ratusan marketing yang dimana saya diberikan satu kehormatan kepercayaan. Dengan banyaknya prestasi dan lain sebagainya itu membuat saya kadang-kadang merasa bahwa ini kekuatan saya nih, saya bisa nih, karena saya punya pengalaman, saya punya experience, dan memang di properti industri ini saya diberi banyak kepercayaan melalui asosiasi dan lain sebagainya, untuk sebagai ketua, BPJ, AID, kasih dan lain sebagainya, dan itu membuat saya merasa bahwa ini adalah sebuah kebanggaan, prestasi. Nah, disinilah singkat ceritanya di tahun 2021 saya ingat tanggal 25 Juni, ternyata apa yang menjadi kebanggaan saya ini semuanya sia-sia. Tuhan katakan di Pengkhotbah 1 ayat 2, ya, sia-sialah semuanya, kata pengkhotbah. Ya, apa yang menjadi kebanggaan saya ini sia-sia. Waktu itu saya ingat di tanggal 25 Juni itu saya merasa tubuh saya sehat. Ya, tapi malam-malam ketika setengah 3 pagi saya ingat Tuhan izinkan saya ngalamin satu penyakit. Ya, sakit itu adalah gula darah yang hampir 500, ya, dan HbA1c saya 11,6, saya ingat sekali itu ya. Dan waktu itu kondisinya saya sudah hampir kena stroke. Ya, di masa muda saya merasa kok bisa seperti ini. Waktu itu saya divonis oleh dokter, dibilang katanya kamu harus insulin seumur hidup. Wow, saya bilang Tuhan, apa yang terjadi dengan hidup saya? Di situ saya mulai belajar. Waktu itu saya ingat Tuhan punya kebaikan karena ada salah satu mentor saya menyatakan ya bahwa sakit penyakitmu tidak akan membawa kamu kepada kematian. Di situ saya cuma tanya Tuhan apa? Nah, itu Tuhan ingatkan tentang tadi ya kesia-siaan itu. Lalu salah satu murid saya menyampaikan bahwa kamu harus melakukan 3 hal ini. Apa? Riset itu pola makan, pola hidup, pola pikir kamu. Kamu boleh jadikan bahwa 1 Korintus 6:19-20 ya tentang tubuh kita adalah bait Allah. Di situ saya memang sembarangan Bapak Ibu. Saya ini orang yang memang orang bilang yang keras kepala ya. Istri saya udah bilang jangan suka minuman yang manis dan sebagainya, tapi saya nggak begini. Ya saya bilang saya punya sesuatu yang saya mau dinikmati gitu kan. Nah disitulah Tuhan ajar saya, Tuhan didik saya, dan kondisinya waktu itu waktu saya datang ke profesor salah satu di rumah sakit menyatakan bahwa saya harus insulin seumur hidup. Waktu itu saya cuma bilang sama Tuhan, saya ingin sembuh. Saya pengen melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Saya mau memperlebar kerajaan melalui hidup saya. Waktu itu saya cuma bilang Tuhan kasih saya sesuatu mujizat untuk saya mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Di situ saya ingat ada salah satu rekan saya di pelayanan pria yang memberikan saya satu pola hidup, ya, pola makan yang cukup baik, sehingga saya ikuti waktu itu. Saya cuma bilang Tuhan saya mau lakukan ini. Saya mau Tuhan tubuh saya mau persembahkan kepada Tuhan. Dan saat itu juga saya ingat saya lakukan itu selama 2 bulan. Saya cuma mau 3 hal itu, pola makan, pola hidup, pola pikir, saya riset semuanya. Saya mau lakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya berjanji Tuhan,
saya mau sungguh-sungguh di dalam industri properti. Saya mau jadi role model Tuhan buat bisnis ini, karena saya percaya Tuhan ya, melalui bisnis dan Tuhan percayakan pada kepentingan Tuhan yang ditambahkan. Mungkin kebanyakan dulu kepentingan saya yang ditambahkan, kelihatannya kepentingan Tuhan, tapi kebanyakan kepentingan saya. Ya, singkat cerita akhirnya saya ingat waktu saya lakukan itu proses selama 2 bulan itu gak gampang, karena seperti itu salib sakal diri gitu ya. Saya harus lakukan puasa dan lain sebagainya, saya harus gak makan tepung dan lain sebagainya, sehingga singkat cerita akhirnya gula darah saya turun drastis. Dan puji Tuhan 2 bulan kemudian Tuhan saya periksa ke Prodia dan dinyatakan sembuh total. Kasih kemuliaan buat nama Tuhan. Sampai saat ini saya nggak pernah minum obat, Bapak Ibu. Apa yang manusia rencanakan bilang kamu harus minum, terhadap profesor yang sampaikan kamu harus minum obat. Tapi saya bilang saya sembuh. Saya percaya bidur-bidurnya sudah menyembuhkan saya, dan saya percaya kematian di atas kayu menjadi pertukaran buat hidup saya, dan saya telah sembuh. Saya percaya. Mungkin perkataan manusia mengatakan ya saya faktanya memang saya diabetes, tapi saya percaya perkataan Kristus di atas perkataan segalanya. Firman Tuhan katakan bahwa saya telah sembuh, saya imani saya telah sembuh, dan sampai hari ini puji Tuhan ya. Tapi bukan berarti saya tubuh saya sembarangan lagi. Nah, saya bersyukur ketika saya dikasih kesempatan melayani khususnya di wadah Full-Gospel GBMFI ini ya, kita tahu ya, ini adalah dari denominasi sebuah kesatuan tubuh Kristus, dan saya percaya di sini Tuhan kasih satu pandangan visi yang begitu besar. Waktu itu saya mendapatkan satu visi waktu saya sakit, saya melihat ini, ketika marketplace dipulihkan di Indonesia, maka sejahteralah bangsa Indonesia. Ya, saya percaya di sini banyak orang-orang yang bergerak ada di bidang IT, ada di bidang properti kayak saya ya, mungkin ada di industri-industri lainnya yang boleh jadi berkat, jadi terang di bisnis kita masing-masing. Dan ketika saya dapat visi itu, saya melihat Tuhan kau baik. Ya, saya percaya ini kesempatan buat saya. Hidup ini adalah kesempatan untuk saya melayani Tuhan. Ketika saya di masa muda ini, saya melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup saya. Yang melalui bisnis saya di properti, saya lihat Tuhan banyak jiwa-jiwa yang berikut kekal. Ya, disitulah saya mulai untuk ya, kembali kepada apa yang menjadi panggilan Tuhan. Ya, itu yang membuat saya percaya bahwa Tuhan itu sungguh amat baik. Dan saya percaya di sini setiap Bapak Ibu juga yang pengalaman seperti yang percaya bahwa perkataan Tuhan ada di atas perkataan fakta yang ada di dalam hidup kita. Ya, asal kita mau percaya ya dengan iman. Saya saksikan karena di sini saya sampai saat ini waktu itu saya sudah selesai juga Bapak Ibu bilangnya saya waktu itu masih sekitar 40-an Bapak Ibu, 42 lah. Saya merasakan saya masih bisa melakukan banyak hal, kenapa saya harus bikin obat seperti itu, ini sulit seumur hidup, ini gak adil Tuhan. Maka saya yakin kita ada Tuhan katakan bahwa hidup ini saya merasa bahwa saya tapi saya harus jaga, saya tahu tubuh saya baik Allah. Jadi saya harus memuliakan Tuhan melalui tubuh saya. Itu saja yang menjadi kesaksian saya percaya Tuhan itu luar biasa. Terima kasih. FGB Mac, Bistro Lord, LOF. Terima kasih. Wow, luar biasa. Kalau Tuhan yang berbicara, kalau Tuhan yang